warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Elsa Dianti dengan NIM A41124003 dari Prodi Toga PAUD kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dua materi dari kelompok 3 dan 4. Yang pertama tentang demokrasi Indonesia. Yang kedua, penegakan hukum yang berkeadilan. Baik, langsung saja pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintah, yaitu memegang peran yang sangat menentukan. Menurut Abraham Lincoln, salah satu definisi paling terkenal tentang demokrasi yang mendeskripsikannya sebagai pemerintah rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam pandangan Lincoln, demokrasi melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam pemerintah dan mengutamakan kepentingan. Selanjutnya, sejarah demokrasi. Demokrasi berkembang dari Yunani kuno hingga saat ini mulai berbagai peristiwa dan gagasan. Demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani kuno, khususnya di kota Athena pada abad ke-6 Masehi. Demokrasi Yunani kuno menggunakan demokrasi langsung, yaitu rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Yunani kuno juga meninggalkan warisan berupa konsep pemerintahan. Beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan negara demokrasi yaitu adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Yang kedua, adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga, adanya hak memilih dan dipilih. Yang keempat, adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang terakhir, adanya keberatan berserikat yang terbuka. Selanjutnya, hak dan kewajiban. Dalam demokrasi, hak dan kewajiban warga negara saling terkait dalam harus dijalankan secara bertanggung jawab. Yang pertama, hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup dilalui sebagai pribadi di hadapan hukum dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Kemudian, hak warga negara, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum dan referendum, hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk mendapatkan keadilan di mata hukum, dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan diperlukan secara adil di masyarakat. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Yang pertama, wajib mematuhi hukum dan pemerintah. Yang kedua, wajib menghormati hak orang lain. Yang ketiga, wajib berkontribusi terhadap kesejahteraan bersama. Dan yang keempat, wajib bersikap adil dan membela kebenaran. Dan yang terakhir, wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tenggang rasa kewajiban. Selanjutnya, penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukan supaya untuk tegaknya atau berfungsi. Keadilan dalam hukum adalah prinsip individu harus mendapat perlakuan yang sama, profesional, dan tidak diskriminasi dalam proses hukum. Tujuan utama hukum bukan hanya menegakkan aturan, tapi juga memastikan keadilan tercapai dalam kehidupan bermasyarakat. Secara filosofis, keadilan berarti menetapkan sesuatu pada tempatnya, dan secara sosiologi, hukum harus berpihak pada kebenaran dan keseimbangan sosial, memberi perlindungan kepada kelompok yang lemah dan rentan secara yuridis. Keadilan dicapai jika hukum ditegakkan berdasarkan asas legalitas, kesehatan, dan bukti yang sah. Selanjutnya, permasalahan dalam penegakan hukum. Meskipun sistem hukum telah dibentuk, praktik di lapangan seringkali jauh dari ideal karena berbagai hambatan, yaitu yang pertama, korupsi dan suap di lembaga hukumnya. Yang kedua, tebang pilih dalam penanganan kasus. Yang ketiga,
diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, kurangnya akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dan yang terakhir, intervensi politik dalam proses hukum. Selanjutnya, upaya penegakan hukum yang adil, yang pertama, reformasi institusi penegakan hukum. Yang kedua, peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat. Yang ketiga, penguatan lembaga bantuan hukum. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan hukum. Baik, itulah penjelasan dari materi kelompok 3 dan 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan salah kata dalam ucapan maupun tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.